ke YouTube. Coba cari Inside Amazon. Apa, Bu? Coba ke YouTube cari Inside Amazon atau kalau nggak lihat ini aja wis. Sambil nunggu temennya ya. Amazon has taken heat for claims of harsh conditions at its warehouse. Perhaps that's why it granted us access behind the locked gate. Interview Diane Ortiz. I'm happy to have you guys.
Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di pertemuan TM4 ya, membahas tentang konsep sistem informasi. Banyak yang masih kerja ya ini. Sertanya 7 orang. Tidak apa-apa, kita mulai aja. Biasanya emang banyak yang masih kerja. Jadi, seperti yang sudah di-share di... Bentar. Oh, ini apa? Nah, di grup ya. Dulu pada pertemuan pertama, ada yang ingat enggak kita bahas apa? Ada yang ingat kita bahas apa pada pertemuan pertama? Jadi pada pertemuan pertama itu kita membahas kelompok ya, kemudian pembentukan kelompok, kemudian kita mereview sedikit tentang manajemen. Jadi sistem informasi manajemen, ada 3 kata ya. Jadi kita mulai dari review manajemen untuk tatap muka yang pertama, kemudian tatap muka yang kedua adalah tentang keunggulan kompetitif, sedangkan yang ketiga adalah tentang informasi, konsep dasar tentang informasi. Dan sekarang kita membahas tentang sistem. Jadi sudah pas ya, sistem informasi manajemen. RSP, datang. Ya mungkin ini semacam plate dulu ya. Ya, ya makanya kalau memang konsentrasi harusnya dikeluarin toh. Tak mute dulu ya. Oke. Udah, lanjut. Kita review dari manajemen. Kita tahu apa definisinya manajemen, yakni mengatur, kemudian apa yang harus diatur. Ada man, money, material, method, ada 5 ya. Man, money, material, method, sama mesin. Kemudian bagaimana cara mengaturnya, kita juga udah tahu bahwa ada fungsi-fungsi manajemen, yakni POAC itu ya, planning, organizing, actuating, controlling. Sudah, itu adalah review singkat tentang manajemen. Kemudian kita mereview tentang keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif itu intinya adalah dalam satu perusahaan itu di situ ada value chain, Porter value chain. Ini nanti kita akan membahas tentang Porter value chain ini ya. Kemudian dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya ancaman. Nah, ancamannya berupa apa aja? Teorinya Porter lagi ya, Porter 5 force. Jadi ada Porter value chain, ada Porter 5 force. Kemudian kalau Porter 5 force ini kan tantangan atau ancaman yang dihadapi perusahaan. Nah, perusahaan untuk menghadapinya butuh yang namanya strategi. Strategi itu ada 3. Ada yang masih ingat? Strateginya 3 itu low cost leadership, yang kedua diferensiasi, yang ketiga adalah fokus. Dah, 3 ini yang generik yang harus diketahui. Sebenarnya masih ada 15 strategi yang utama. Jadi yang ini tadi adalah 3 strategi yang umum, dan yang 15 itu adalah strategi yang utama. Itu tentang keunggulan kompetitif. Kemudian kita ngobrol di TM3 kemarin tentang konsep informasi. Jadi sebelum data itu diolah menjadi informasi, maka butuh dilakukan analisa, entah berupa grouping atau di sorting. Nah, itu semua ada dalam fungsi Excel ya. Kalau
kita mau menggali lebih dalam lagi, pelajari aja fungsi-fungsi Excel. Nah, itu kemarin kan tingkatan data itu kan ada 4 ya. Ada data, kemudian informasi, kemudian pengetahuan, dan kemudian wisdom. Nah, kalau kita ngomongin teori atau pengetahuan itu kita kayak cuman bayangan aja. Kalau teorinya gampang, tetapi kalau kita masuk ke data entah itu manajemen pemasaran atau manajemen keuangan atau manajemen produksi, itu yang akan menjadi teori itu terasa lebih rumit karena adanya data yang belum diolah itu tadi. Nah, pada pertemuan ini adalah TM4 kita membahas tentang konsep dasar sistem informasi. Udah dibaca belum ya? Definisinya sistem informasi apa? Bisa dinyalain audionya. Masih di mute tadi sama Bu Ana. Definisi sistem. Secara garis besar, sistem adalah Duh, kok meneng kabeh? Sekumpulan elemen Ya, sekumpulan elemen. Kumpulan yang saling elemen. terkait untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, ada kata kuncinya, elemen, saling terkait, terhubung, kemudian ada tujuan. Nah, tujuan sistem, ini ada berapa tujuan sistem? Pusat untuk pengambilan Ada 3. Yang satu untuk mendukung fungsi manajemen. Yang kedua pengambilan keputusan dan yang ketiga kegiatan operasional. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya sebentar. Balik lagi ke materi. Nah, ini. Jadi di dalam manajemen itu ada 3 tingkatan. Lower level, middle management, dan top management. Ada 3. Sedangkan di sini ada 4 kan ya. Yang middle ini termasuk di dalamnya adalah manajemen dan decision support system. Ini bagian middle. Kemudian, kenapa kok tujuan sistem itu ada 3? Nah, ini merujuk pada masing-masing level manajemen yang berbeda. Tahu ya, kalau level manajemen ada 3. Kalau lower management, itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ini. Lower management berhubungan dengan apa? Hal yang rutin, hal sehari-hari, berhubungan dengan transaksi yang sehari-hari. Rutinitas pekerja yang tiap hari dilakukan, mulai dari cek log saat masuk, kemudian mengerjakan apa tugasnya menurut bagiannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua ini adalah untuk fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu apa? Kan mengatur ya. Jadi dari data-data yang ada ini diolah oleh middle management ini tadi. Jadi yang di bawah ini diatur oleh yang di tengah untuk dipakai oleh top level management. Nah, tugasnya top level ini apa? Pembuat keputusan. Nah, pembuat keputusan. Kalau misalkan itu negara, berarti pembuat kebijakan. Jadi yang merumuskan strategi, mau perluasan usaha atau menjual salah satu bisnisnya, itu adalah tugasnya yang top management. Jadi ketika di perusahaan itu berada di lower level, maka yang dihadapi hanyalah aktivitas rutinitas. Yang sehari-hari. Kalau misalkan itu ibu rumah tangga belum bekerja, ya pasti rutinitas sehari-hari apa ya, kora-kora, mbah, ngepel, ngurusi anak, ya kan.
Nah, siapa top manajemennya? Top level manajemennya ya suami. Mau penghasilannya berapa, yang kerja kan suami. Yang mengarahkan mau beli rumah atau beli sepeda motor atau beli apa saja, nah itu adalah kebijakan suami. Jadi yang di bawah ini tinggal ngikut aja. Yang di tengah ini adalah bertugas sebagai manajer. Jadi dia berhubungan dengan yang bawah tapi juga membantu manajemen yang di atas. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi yang ini tingkatan 3 level manajemen ini berhubungan dengan apa tadi? Tujuan sistem informasi. Jadi memudahkan atau mendukung gitu loh. Mendukung proses manajemen. Gampangannya kayak gitu. Terus balik lagi. Tadi definisinya sudah ya. Sekumpulan elemen yang saling terkait. Nah, tadi sudah membahas tentang tujuan. Sekarang membahas tentang elemen. Elemen ini ada 6 macam ya. Apakah yang dimaksud dengan elemen sistem? Elemen sistem yakni bagian dari satu sistem yang jadi elemen ini adalah aktivitas di perusahaan yang kegiatannya dipermudah dengan adanya sistem informasi. Jadi sistem informasi ini kan bentar. Kombinasi dari teknologi dan aktivitas. Nah, aktivitas yang dimaksud ini adalah aktivitas dalam perusahaan. Nah, teknologinya apa? Teknologinya besok pertemuan TM5 baru kita bahas. Jadi tentang komponen. Kalau sekarang kita membahas tentang elemen sistem, besok kita membahas tentang komponen sistem. Jadi dalam komponen itu ada yang namanya hardware, software, dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada 6 elemennya yang nah ini gambarannya ya. Nah, yang dikasih tanda sama Bu Ana ini adalah aktivitas utama dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan, antara input, proses, dan output, nah ini harus ada kontrol. Kontrol ini nanti bisa memberikan umpan balik. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana cara sistem mendapatkan umpan balik? Ada yang tahu? Biasanya kalau sistem itu dikatakan berhasil atau dikatakan gagal, itu biasanya diapain? Taunya dari mana? Halo? Dari data yang didapat, Bu. Dari data yang didapat, terus diapain? Diolah kebenarannya. Diolah kebenarannya. Kalau misalkan itu produk ya, produk skincare. Skincare itu bagus atau enggak, biasanya ada apa? Before, after. Before after percobaan. Ya, jadi ketika perusahaan itu outputnya berhasil, ini harus dibandingkan. Nah, kata kuncinya adalah dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dengan hasil sebelumnya. Apakah produktivitasnya itu meningkat? Dalam arti, misalkan bulan kemarin itu ada pesanan 1.000, oh bisa diatasi, sekarang ada pesanan 1.500, bisa diatasi enggak? Kalau misalkan enggak bisa diatasi, tapi masih dalam kategori angka 1.000 lebih, berarti outputnya masih dalam batas yang wajar ya. Produktivitasnya, oh emang kapasitas mesinnya emang segitu, enggak bisa dipaksakan lagi. Dan kita harus bermain dengan apa? Kalau misalkan mesinnya terbatas, kita harus bermain dengan
Waktu. Jadi ada timeline, misalkan ada pesanan 2.000 gitu ya. Yang 1.000 dijanjiin minggu ini, yang 1.000 dijanjiin minggu depan atau bulan ini dengan bulan depan. Nah, jadi ngerti ya, kata kuncinya untuk umpan balik di sini adalah dibandingkan. Jadi hasil bulan kemarin dibandingkan dengan bulan ini, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Nah, ini. Kalau tujuan, sudah tahu dalam bisnis tujuannya ada berapa kemarin? Bedakan tujuan SI dengan tujuan bisnis loh ya. Tujuan sistem kan ada 3. Sama-sama 3. Tapi kalau tujuan bisnis, apa saja? Ayo lupa. Lupa apa enggak ingat? Lupa, Bu. Lupa. Yo, kamu nek buka apa usaha itu lo pinginnya apa? Gitu aja lo mikirnya gampang. Tujuannya apa? Ya pasti dapat laba ya kan? Dapat laba, Bu. Penjualannya meningkat. Oke, terus yang ketiga adalah usahanya tetap berlangsung selama-lamanya. Nah, itu adalah 3 tujuan bisnis atau 3 tujuan usaha. Terus kemudian ada batasan. Batasan di sini ada lingkungan yang membatasi. Mungkin kalau itu bicara tentang produk, mungkin hanya satu produk yang difokuskan. Tapi kalau banyak pesaing, banyak produk, mungkin untuk memaksimalkan strategi harus ada batasan. Entah itu batasan lingkungan penjualan, atau batasan berupa apa namanya yang dijadikan fokus. Jadi enggak semua ingin diraih, tapi dikerjakan di pecah kecil-kecil gitu ya. Target, misalkan target daerah ini berapa, target daerah ini berapa. Harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya juga. Nah, itu sudah tadi tentang cara feedback, sudah, elemen sudah, mendukung fungsi manajemen sudah. Sudah. Oh, dari sini. Porter value chain ya yang belum. Porter value chain ini adalah aktivitas yang ada di perusahaan. Tadi berhubungan dengan ini ya. Yang ini, input, proses, dan output. Nah, ini di value chain itu ada di yang kotak yang bawah ini ya. Ada inbound logistik, operation atau proses produksi. Kemudian yang ketiga ini adalah outbound logistik. Sedangkan kalau Porter value chain ini aktivitasnya lebih banyak ya, ada 9. Jadi termasuk di sini ada marketing, ada service after sale, kemudian ada firm infrastruktur, ini adalah tentang manajemen perusahaan tersebut bagaimana, kemudian di sini ada HRD, HRM, human resource, apakah pegawainya itu banyak apa sedikit, kemudian skillnya itu apakah skillnya rendah sudah bisa berproduksi atau harus skill tingkat tinggi. Nah itu. Nah teknologi ini yang berperan dalam sistem. Jadi kalau ada teknologi terbaru, apakah perusahaan tersebut bisa mengadopsi? Nah ini adalah peran teknologi, karena kita ngomongin sistem informasi itu erat hubungannya dengan teknologi. Apa bedanya sistem informasi dengan sistem informasi manajemen? Ada yang bisa jawab? Hubungannya sistem informasi dengan sistem informasi manajemen.
Ayo Mas Yudi Purwanto atau Mas Vicky Marta. Loh ya hilang ya. Apa bedanya kalau misalkan kuliah jurusan sistem informasi dengan jurusan sistem informasi manajemen, itu bedanya kira-kira di mananya? Loh, kok ngeblank semua? Halo, halo. Nge-lag Bu HP-nya. Nge-lag HP-nya Bu Ana yang lag. Jadi Sinyalnya kalau Bu, hilang Bu. kalau sistem informasi itu tadi kan definisinya juga merupakan kombinasi dari teknologi dan aktivitas. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas manajemen. Kalau teknologi ini adalah secara teknis berhubungan dengan hardware, software, kemudian jaringannya. Nah, itu kalau kalian kuliahnya itu ngambil jurusan sistem informasi, maka itu adalah masuk teknik. Jadi yang di otak-atik adalah masuk kayak elektro atau apa gitu ya. Jadi teknologinya yang di otak-atik. Mungkin kalau masuk ke software berarti Anda disuruh bikin softwarenya. Tapi kalau Anda masuk sistem informasi manajemen, Anda fokus pada manajemennya. Jadi sistem itu sudah ada, tinggal Anda bisa apa tidak menggunakannya. Sudah itu aja. Hanya Bu ya, kalau sistem manajemen itu ya. Kenapa? Kalau sistem manajemen itu fokus ke pengolahan datanya ya. Iya, pengolahan datanya dengan proses aliran data dalam perusahaan itu. Jadi mulai data masuk, apa namanya, barang masuk itu pasti kan disertai data ya. Ada surat-surat apa namanya? Iya, faktur-faktur. Surat masuk ya, faktur-faktur kayak gitu. Nah, datanya itu yang harus di-cover oleh SIM. Dicocokkan apakah benar yang tertulis di data itu sesuai dengan barangnya. Biasanya kan kalau pegawai mau nakal kan datanya benar tapi barangnya ada yang dikurangi atau apa gitu, dibilangi oh ya benar gitu. Nah, itu biasanya kalau bagian penerimaan data, entah penerimaan barang ya, ada aja yang kayak gitu. Nah, itu masuk ranah penggelapan ya. Jadi kalau barangnya 1.000 ya harus dikatakan 1.000, jangan direkayasa atau diatur-atur gitu. Sudah sampai sini? Ada yang mau tanya, misalkan tugasnya atau udah dikerjakan belum tugasnya yang bikin video? Itu bikin video nge-zoom, kalian interaktif dengan sesama kelompok kalian. Terus nanti kalian isi form Google Form yang sudah saya bikinkan. Nah, itu kalian memberikan penilaian pada teman kalian siapa yang menjelaskannya yang paling baik. Kemudian yang kedua, materinya yang paling baik itu siapa? Apakah lengkap ataukah cuma sepotong aja? Kemudian yang ketiga, ini kalian memberikan penilaian pada teman yang bisa membuat grupnya itu rame berdiskusi. Nah, itu 3 nama yang harus diisikan di dalam Google Form itu tadi. Misalkan yang 3-3-nya itu satu nama tok, ya enggak apa-apa. Tulis saja 1 nama. Nama temennya loh ya, bukan namanya sendiri loh ya. Nama dewe dinilai-nilai dewe. Ini yang videonya belum on, mau dijepret layar sama Bu Ana. Waktunya mau habis, soalnya 5 menit lagi habis. Ayo, tata, yuk. Jangan lupa senyum. Cheers.
Bentar, sudah 17 orang aja. Iya. Sudah, kita lanjut ke grup ya. Kalau ada komen atau pertanyaan atau apa aja yang mau disampaikan, boleh lewat WA karena waktunya Zoom sudah habis. Yes. Sampai di Gitu. sini. Buan akhiri Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.